guys, ketemu lagi dengan kita di channel 891 Garage. Hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan aja. Apa itu? Kita akan unboxing sebuah helm. Helmnya cukup ringan. Lagi-lagi adalah helm karbon keluaran dari Italia. Mericodri. Oke, inilah helmnya. Ini adalah helm X-Lite. Helm X-Lite ini adalah helm buatan dari Itali, tapi dia produksi dari Nolan Group. Jadi kalau kalian lihat di sini di box-boxnya ini ada tertulis Nolan Group. Jadi Nolan itu membuat X-Lite, yaitu peruntukannya untuk biasanya helm karbon, kemudian helm-helm balap itu berarti dia dikasih logo X-Lite. Oke, langsung aja kita open. Seperti biasa, boxnya warna-warni bendera Italia ya. Tuh ada warna hijau, merah, sama putih. Jadi gradasi bendera Italia. Tuh kalau kita perhatiin di sini ada MotoGP official helmet. Wih, berarti atau Superbike official, berarti ini adalah helm balap. Jadi yang dipakai buat di MotoGP atau Superbike. Jadi beberapa pembalap sudah pakai ini. Gitu ya. Langsung aja kita buka. Set. Di bagian paling atas ada cover pelindung supaya helm itu pada saat kalian kirim atau kalian bawa itu gak bergerak ke kanan ke kiri, atas ke bawah. Ini cover pelindung atas, kita skip. Terus ada visor tambahan. Ini adalah visor smoke. Tertulis di sini X803. Jadi sebetulnya visor Nolan atau X-Lite tipe X itu biasanya bisa dipasang semua sih. 802, 803 itu PNP semua, bisa ditukar-tukar gitu. Nah, kalau yang dapat ini visornya smoke tapi nggak flat, jadi dia masih cembung. Terus di sini saya lihat dilengkapi dengan push pin, fungsinya untuk meletakkan atau mengunci pin lock. Nah, ini visornya dia masih cembung. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Ini ada helm tentunya. Kita sisihin, kita bahas kelengkapannya dulu. Nah, kalau di Nolan itu kelengkapannya dimasukin ke dalam plastik, kemudian di plastiknya diberi perekat lakban supaya dia nggak lari ke sana kemari pada saat kalian tenteng atau pegang helmnya, kardusnya maksudnya. Nah, saya beginikan aja. Di sini ada lubrikan. Jadi lubrikan atau oil fungsinya adalah melumasi bagian visor atau ratchet itu supaya nggak kering. Jadi pada saat buka tutup visor tuh lebih mudah. Kemudian ada kain seperti kain microfiber, yaitu atau kain yang buat bersihin kacamata, fungsinya buat ngelap si visor supaya nggak gampang baret. Atau kalau umpama nggak mau pakai ini, pakai kain microfiber yang kalian beli di pasaran yang halus juga nggak masalah. Kemudian di sini ini adalah fan penutup untuk bagian spoiler belakang. Nanti saya tunjukin teknisnya ya. Kemudian ada seperti sendok pelepas penguncinya. Ini di sini. Nah, ini saya ambil aja. Tuh. 2 3. Nah, 4. Oke, saya tunjukin satu-satu. Ini adalah cover fan atas di bagian spoiler belakang nanti. Jadi ketika spoilernya kalian copot, nanti ini bisa dipasang buat penutupnya. Kemudian ini cover fan samping. Jadi dia udah ada 3M-nya di sini, tinggal kalian pasang, direkatin aja. Ini fan samping kanan dan kiri sama. Oke. Kemudian ini ada seperti apa ya, alat penyongkel untuk memudahkan melepas spoiler di bagian belakang nanti. Kita praktekkan nanti. Oke, ini saya masukin lagi ke plastiknya.
Terus di sini dapat, nah ini terlepas kalau ini dapat manual book, kemudian dapat nose guard, ya dapat nose guard yang tinggi. Ini fungsinya juga sebetulnya ini fungsinya membantu untuk supaya si visor tuh nggak gampang embun. Kenapa? Karena hembusan nafas kita dibuang ke bawah, makanya visornya tinggi tuh. Jadi maksudnya nose guardnya tinggi. Ini bisa kalian pasang, bisa enggak. Oke, kemudian dapat manual book seperti biasa X803RS. Nih kita keep lagi. Nah, terus kemudian di sini dapat pin lock atau anti fog merek pin lock. Ya, di sini bisa dipasang di helm apa aja. Ada keterangannya di sini X803. Kemudian 802RR, itu X702 GT dan lain-lain. Di sini ada keterangannya, gitu guys. Terus nggak ada lagi, udah. Dan kemudian case buat menjaga supaya bagian bawah helm nggak gerak. Ini bagian dalamnya dan kelengkapannya ya. Jadi pastikan ketika kalian membeli helm ini itu harus dapat semua yang ada di sini yang tadi saya tunjukin. Oke, kita skip dulu. Sekarang kita ke bagian helmnya. Nah, seperti biasa setiap helm kalian beli pasti dapat sarung. Dapat sarungnya. Ini sarungnya berwarna hitam, tertulis X-Lite, kemudian gradasi bendera Itali, Nolan Group. Kita buka. Nah, ini dia helmnya. Oh, keren kan? Ini adalah base-nya karbon. Jadi base-nya karbon. Looks-nya karbon. Kemudian di bagian samping kanan dan kiri ini tertulis RS atau yang disingkat dengan Race Track Setup. Jadi helm ini sebetulnya sudah dibuat sama si X-Lite atau Nolan Group sedemikian rupa supaya dia memang didesain untuk keperuntukan balap. Jadi kenapa? Jadi dia sudah dibikin aerodinamisnya sampai dibikin di tunnel. Aerodinamis anginnya ngebuangnya gimana, makanya di sini ditulis embel-embelnya RS. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian atasnya ada tulisannya Reparto Corse. Reparto Corse itu maksudnya apa? Reparto Corse itu maksudnya adalah helm desain balap. Jadi Reparto Corse itu makanya kalau biasanya kalau di benda lagi apa aja yang berhubungan sama otomotif di Italia itu biasanya ada tulisannya Reparto Corse. Mungkin seperti mobil Ferrari itu biasanya ada Reparto Corse, atau Maserati itu ada tulisannya Reparto Corse. Berarti dia produsen yang difungsikan untuk balap. Itu maksudnya Reparto Corse. Terus seperti biasa tertulis X-Lite. Di sini ada kecil Made in Nolan Group. Di sini ada Made in Nolan Group by Italy. Kemudian di sini tertulis X803, size-nya XL, kemudian made in Italy, X-Lite X803. Nah, terus di sini ada weight-nya, ini 1510 gram. Jadi ringan banget untuk sekelas helm balap atau helm karbon. Kemudian di sini ada tertulis ultra karbon. Terus di sini ada tulisannya in case of emergency pull the red tab to remove cheek pad. Jadi seperti biasa EQRS, kalau kalian umpama crash kemudian tulang leher cedera, ini yang harus diaktifkan, ditarik, kemudian bagian cheek padnya akan terlepas dengan sendirinya sehingga helmnya mudah untuk dikeluarkan dari kepala kalian. Gitu guys. Nah, ini yang visor yang terpasang clear. Seperti biasa kalau helm-helm tipe balap tuh pasti ada lock visornya. Kalau ini lock visornya di bagian samping nih. Ini ada saklarnya. Jadi bisa di on off kan di sini. Tak gitu ya. Bagian sampingnya kanan kiri nih. Nah, kemudian di sini ada seperti logo X. Ini adalah pengunci untuk ratchet visornya. Jadi kalau kalian mau melepas, kalian buka penuh, kemudian ditekan,
si visornya akan terlepas. Ditekan, cukup ditekan aja, ya visornya terlepas dengan sendirinya. Terus kemudian seperti tadi yang saya bilang bahwa si helm X-Lite atau Nolan ini biasanya sudah ada nose guard. Berarti tadi yang tambahannya, kalau kalian pingin supaya hembusan udara nafasnya nggak terlalu mengganggu menjadi embun, itu dipasang. Ininya dilepas, digantikan dengan yang tadi dapat. Marquez lewat. Nah, terus di sini ada ventilasi depan yang cukup lebar banget. Tuh, bisa kalian aktifkan ke atas atau ke bawah. Ke atas nutup, ke bawah buka. Kemudian fan jidat atau fan bagian atas, ke bawah buka, ke atas nutup. Terus fan bagian atas banget, ini ada dua, satu, dua. Ini nangkep anginnya udah pasti banyak. Terus itu bagian outernya ya. Kemudian ada exhaust seperti ini. Ini ada biasanya lubang untuk membuang udara panas di dalam helm. Terus kemudian dibekali dengan spoiler. Nah, tipe X803 kalau ada embel-embelnya RS itu berarti dia untuk race track setup, berarti dia ada spoiler. Jadi fungsinya spoiler itu menambah aerodinamis. Tapi kalau X803 aja tidak ada logo RS-nya, biasanya dia tidak ada spoiler. Bentuk helmnya sama persis, semuanya bisa di-combine atau dipasangkan, cuman bedanya ada dan tidak adanya spoiler. Nah, spoiler ini bisa kalian lepas. Seperti tadi yang saya bilang, dapat penguncinya, itu bisa kalian lepas, kemudian bisa dipasang lagi. Biasanya melepasnya itu fungsinya kalau sudah kalian pakai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada endapan kotoran di dalam spoiler yang masuk lewat celah-celah kecil di dalam spoilernya ini. Nah, cara bersihkannya gimana? Cara bersihkannya, kalian bisa fungsikan alat tadi. Di sini ada penyungkilnya. Nah, untuk cara membongkarnya ini nanti kita akan bahas di video berikutnya. Stay tune. Nah, oke, sekarang kita akan membahas di bagian innernya. Bagian innernya seperti biasa, setiap helm balap pasti dilengkapi dengan sistem penguncian double D-ring. Nah, ini kita buka. Set. Seperti ini. Ini double D-ringnya. Talinya cukup panjang. Nah, fungsinya tali panjang nih apa sih? Kok nggak talinya semua helm dibuat talinya sama aja gitu? Nah, ini fungsinya supaya, karena orang itu kan beda-beda ya, ada yang layarnya gede, ada yang layarnya kecil. Maksudnya ini daerah bawah. Nah, panjangnya tali ini buat ngejust ukuran size kepala kalian gitu. Jadi, karena ini pada saat dipakai, waktu kalian pakai, dilingkar-lingkarin, itu kalian harus tarik. Jangan dibiarin itu melonggar. Nih, kadang-kadang ada yang nggak ngerti nih, penting nih, jangan di-cut ya. Nih, kadang-kadang ada yang nggak paham, maksudnya ya ada yang paham, ada yang nggak. Karena saya pernah memperhatikan bahwa ada orang pakai helmnya balap, keren banget. Tapi tali D-ringnya ini bahasa Inggrisnya ngelewer, longgar gitu ya. Berarti sama dia nggak ditarik, berarti dia hanya mau menyimpulkan si tali D-ringnya, diputar simpul gitu, terus ditarik biasa, nggak sampai ketat. Nah, itu bahaya guys. Kenapa bahaya? Ketika kalian crash, helmnya ini bisa lepas. Jadi fungsinya tali D-ring tuh kalian tarik sampai dia paling nggak menyentuh bagian leher kalian di bawah. Gitu di sini nih. 2 jari lah ya. 2 jari atau 1 jari. Kalau saya sih suka main 2 jari. Oh, 1 jari juga apa-apa. Sorry children. Jadi sangat penting banget. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, kemudian kita lihat di sini permukaannya, innernya helm Nolan ini juara banget. Dia paling lembut di kelasnya. Tuh, kalau kita pegang begini aja pakai tangan lembut banget. Ini ya smooth. Supaya menjaga kenyamanan kalian ketika riding. Gitu. Terus di bagian sini dia ada cover supaya angin tidak mudah untuk masuk. Ini bisa kalian lepas. Kalian tarik, begitu dia lepas,
kemudian chick padnya, dan kemudian crown padnya bisa dilepas untuk dicuci gitu guys. Nah, untuk range harganya helm ini itu kalian bisa dapatkan di harga sekitar 11 jutaan. Nah, worth it sih, dengan harga 11 jutaan kalian dapat helm balap, kemudian karbon, partnya banyak. Nah, kalau kalian penasaran dengan helmnya, kalian bisa datang ke sini, ke store, karena masih ada diskon menarik sampai dengan 10%. Nah, untuk kalian mau ceki-ceki harganya, bisa juga intip di online store kita ada marketplace Tokopedia dan Shopee di Gerit891. Jangan lupa subscribe, karena di video selanjutnya kita akan membongkar habis secara detail dan membahas secara teknis untuk helm ini. Oke, jangan lupa. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.